aku nih berkaca urus karing aku sekarang apa baju ini anak bartar juga aku tapak lemarinya ya kalau urus kan ini kait tuan otomatis ada kabar tadi yang najian ini masih gagal masih banget baju papa ya urus banget ini baru bahaya kok arep ini sebelah. Nah jadi kasmana tadi sih al-isbat tetapkan, dengarkan pun memang ada di dalam hati kalau pakai jalan hakikat nih pakaian nih libas dalam bahasa walibasul takwa ini orang yang takwa ada pakaian punya pakaian ini masalahnya masalah keyakinan bahwa diri pada hakikat daripada norma ini pakaian supaya kita jangan terpisah untuk Nabi lah. Nah, harus pakai zikir hakikat diisbatakan, isbat itu ditetapkan. Wal iyan kalau perlu nyatakan nah demi itu nanya kalau kayak itu kalau iyan ngarannya. Nah, jadi yang pertama kalau kita ingin selamat lah di sini supaya iblis jangan dapat menggoda menurut Al-Quran ibadah al-mukhlasin kita hendaknya lah orang yang mukhlas orang yang dibersihkan oleh Tuhan. Caranya yang pertama zikir di hati karena ini satu-satunya ibadah batin lah hanya zikir atau amaliyah batinnya juga ini ibadah lawan amaliyah kisah maja. Nah kedua mukhlisin wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin ada dalam Quran lah wa ma umiru illa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin tidak diperintahkan kamu melainkan untuk ibadah kepada Allah mukhlisin ini simpael nih mukhlas simpul kalau simpael orangnya bersih. Nah, kalau mukhlas itu dibersihkan simpul dibersihkan. Jadi apa nih maksudnya mukhlisin sebenarnya diri daripada Nur Muhammad. Orang yang meyakini bahwa dirinya Nur Muhammad ini dikatakan mukhlisin dirinya bersih. Amun lain wa illa fala. Ini wa illa fala. Kayak ini. Nah. Wa illa fala. Amun jika tidak maka bukanlah dikatakan mukhlis. Jadi ini simpel ini yang maksud mukhlis ini Nur kita Nur Muhammad. Ini yang selamat dari godaan setan. Kan di dalam kitab karangan Guru Sekumpul Risalah Nuraniyah di sana dikatakan bagi orang yang kembali kepada sebenar-benar diri kan Nur Muhammad mendapat dua keamanan. Pertama aman dari gangguan jin dan setan. Kalau jin kan menguasai rohani nih, masukinya jadi kita dikuasainya rohani kita itu jin dan kebanyakan itu menyesatkan. Yang kedua aman dari gangguan setan. Setan itu kalau menurut hadis Nabi as-syaitanu yajri majrad dam. Setan berusaha menjerumuskan manusia melalui saluran darah di sepanjang darah ada panjang itu setan berusaha menjerumuskan. Ini orang mati ini kan berdarah lagi kan. Aku ini bisa mengiris, bukan aku mengiris. Ini kayak ini. Waktu aku mandi orang mati di Kapuas, ada makelar. Dulu kan berkelompok nih, tangkalasa gitu lah. Tatu-tatu kan. Jadi Abah datang anakku. Karena yang ada bis untalan. Bulu Mariaban ada bulu Mariaban kan ini kisah kuitannya. Nah khawatir kuitannya kalau mati jadi hantu ribet karena kampung itu. Jadi Haji Bakran kuitan Ustaz Sayyidillah dia anu nih di Al-Falah kan ada Sayyidillah kan ini ada pernah kemarin Ustaz Sayyidillah tuh nah kuitannya Haji Bakran aku berdua mandi rahmat tatunya di dalam
Jakub dosa diri nya orang anu pang imbian guru Yesus sama terus salam meninggalnya di jalan Mahabah dua kah di Lombok. Kita bisa juga kita keluarkannya ayo yuk kali nyaman yur kenapa aku jangan ini sekali udara guys mengalih benar cukup ada jadi juga kan mana gatanya di dalam kayak apa ya kalau sekalinya ada berdarah mau daging kan dia jarang kalau di sini nah nyata ya keluar kali orang matinya udah nah jadi iblis setan ini berusaha menjerumuskan melalui darah sebanyak darah ada sebanyak itu juga nah, kembali kepada sebenar-benar diri ya panal isgerak nih insya Allah selamat dari gangguan setan dan nah jadi yang dimaksud nulis ini orangnya bersih nah diri yang bersih hanya satu diri Muhammad aja wa illa fala kalau tidak maka kada bersih jadi kayak itu nih nah kedua mukhlasin ini mukhlasin ini dibersihkan nah dibersihkan dari segala kesyirikan dibersihkan dari segala dosa dan nodane dibersihkan dari segala ya ahwa tadilah nah ini nih maksud apa ilmu hakikat nah, ilmu hakikat ilmu mengenai tentang masalah mengenai sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi ini bukan menurut pendapat adalah daripada Muhammad tujuannya likuli hauli mina ahwali muktahimi supaya kita selamat dari segala haru-hara dari segala haru-hara nya haul ini simuprat ahwal ini jama taksir beberapa haru-hara macam-macamnya supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah lah itu tujuannya jadi caranya ini kalau kita ambil di burdah ya kadang-kadang kita baca burdah yang dia rumahnya di aja ini tuh di burdah di punton tapi artinya kada tahu jadi guru sumponen kalau kita berwasilah termasuk mengamalkan Quran karena Tuhan menyuruh berwasilah kan kalau kita berselawat termasuk mengamalkan Quran karena Tuhan perintahkan dengan berselawat kalau kita zikir sudah mengamalkan Quran karena Tuhan perintahkan zikir tapi kalau baca Quran aja yang baca itu nah kemudian lah ini dikatakan hakikat jadi hakikat ini nomor pertama benar hubungan antar kita umat lawan Nabi itu nanti utamakan benar lah karena di dalam Buddha sudah jelas dikatakan nah wansub nah ini nak ini nah wansub ila jatihi itu di Buddha masih tamin sarafin ini artinya wansub hubungkanlah dirimu itu amar nih kepada siapa ila jatihi kepada dirinya di sini Muhammad di sini hanya nah apa nih jawaban nahukam hubungkanlah dirimu kepada dirinya di siapa diri Muhammad kalau secara syariat kada mungkin kita. Kalau secara hakikat atau dengan ilmu hakikat ini hak kita sebagai umat alatnya kan keyakinan perasaan ini alat menghubungkan diri lawan Nabi kita masih tamin syarafi jika kamu ingin mendapat kemuliaan sambungannya fansub ila qadrihi masih tamin hubungkan lawan kebesaran kemuliaan Nabi jika kamu ingin mendapat kebesaran. Jadi dua yang kita dapatkan kalau kita hubungkan di dalam diri Nabi yang mulia. Yang kedua kemuliaan, yang kedua kebesaran di sisi Tuhan. Nabi orang yang besar di antara para hamba-hambanya kan, dan di antara para nabi dan rasul. Nah ini jalan apa tadi hakikat lah. Nah kemudian yang kedua ilmu ma'rifat. Jadi ilmu batin dua. Yang pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat. Nah, ini ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini caranya bil musyahadat ya. Ini singkat-singkat dalam bil musyahadat. Nah, kalau bil musyahadat satu musyahadat aja.
Kalau bil musyahadat ya, dengan segala musyahadah, musyahadatul aqal, musyahadatul asma, musyahadatul sifat, musyahadatul jad, ini artinya bil musyahadah. Juga bil musyahadat memandang alam semesta ini dalam merupakan tanda dari kebesaran Tuhan menurut ayat itu kan. Ini artinya musyahadah. Ada juga nang cara amaliyah, cara amaliyahnya bizikir hukum. Dengan zikir hukum ini sumbernya dari perjalanan si Abdul Qadir Jilani ketika bahawat mengamalajari tolikam Nabi Hadir datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir ini kita tahu bahwa seorang Nabi ini. Tapi getaran seorang Nabi kan luar biasa lah, termasuk getaran seorang wali itu nah, getarannya itu nah. Jadi jasa Abdul siapa engkau hai Tuhan, aku bayi Ibnu Mukan. Bayi Ibnu Mukan mengarang Nabi Hadir. Kesimpulannya, menurut Nabi Hadir, aku berikan kepada engkau dua amalan. Satu, ini dua amalan. Jadi yang pertama, zikir nafi dan isbat. Zikir nafi dan isbat, zikir la ilaha illallah. Jadi kalau di dalam tarekat Qadiriyah, zikir la ilaha itu ada aturannya. Ini aturan yang diajarkan oleh Nabi Hadir kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi waktu mengucap la, ini kan kepala menunduk ke bawah, ini ke arah jantung. La ilaha, angkat sedikit. La ilaha. Illa kan arah kepala ini ke kanan. Nah, waktu illallahnya ini ke arahnya ke sudut kiri sini. La ilaha illallah. Nah, itu caranya. Ini kalau menurut Syekh Abdul Qadir ini dari Syekh Nabi Hadir nah. Jadi pertama zikir nafi dan isbat. Arti zikir nafi diadakan Tuhan yang lain. Isbatakan Tuhan yang sebenarnya. Nah, yaitu la ilaha illallah. Ini menurut Nabi Abdul Zikri la ilaha illallah Abdul Zikir yang diucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Kadang-kadang non terharap padanya itu. Karena bila ilah itu pasti manfaatnya lawan kita. Kan ada salawat yang ada bi ilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Apa ini bisa billah ilah ma faraj Allah nih itu. Karena ada ilahnya zat almarhum Husin Dahlan. Yang kedua zikir sujud. Zikir nama diri bagi Tuhan. Allah tuh. Jadi ini nang la ilaha illallah nah, ini la ilaha illallah. Zikir nafi dan isbat ngadanya. Nah zikir Allah. Tapi biar kalau di zikirnya di hati, andakannya di hati itu nah. Zikir. Nah, lalu dikerjakanlah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani waktu khalwat. Jangan pakai zikir hukum. Jangan mata tutup mulut. Ini ilat nih ditumpahkan ke langit. Ini orang tarikat gitu berzikir juga. Supaya jangan tak keluar. Jadi ilat ini ditumpahkan ke langit. Itu orang non tarikat. Ada kita nih kada bercara, terserah aja caranya. Nah ini zikir hukum nih. Biasanya kalau orang halwat, zikirnya nih didawam terus-terusan. Sampai terasa kenikmatan, kesejukan, mengingat Allah. Hanya terdengar zikir aja di batin. Sehingga terasa kenikmatan mengingat. Ujung-ujungnya ini hilang akal basirah nih, nah, akal manusia hilang. Kita pikir lagi gawian, anak, harta, ini kita pikir lagi nih. Tapi insya Allah harta dipeliharakan oleh Tuhan. Tuhan memeliharanya meneja, kadang-kadang kada. Parampok Tuhan nak menyuntan, dikit ya Tuhan, kotaknya sedikitnya, wal sarapnya lah kada jadi parampok. Nah sedikit aja Tuhan, nah ada ingat lagi, ada kita hendak memelihara, ada kada harus didampok kan.
Serahkan sama Tuhan. Caranya kayak itu. Dekati Tuhan, ingat Tuhan. Dipeliharakan oleh Tuhan. Ini itu sudah. Jangan Nabi, pawidu amri ilallah kan. Aku serahkan perkara, caranya kayak apa. Nah, jadi ilmu ma'rifat dengan pakai zikir hukum sampai ke fana billah. Kalau fana billah itu artinya pandangan adanya Allah. Sampai ke makam bakabillah, ini makam paling tertinggi dalam ma'rifat makam bakabillah. Sekalinya makam bakabillah ini kebersamaan hanya Allah aja. Jadi Al-Quran menerangkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, jadi dasarnya jalan ma'rifat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini orang jalan ma'rifat. Ini hubungan diri dengan Nabi kita ada. Ini perbedaan antara hakikat dan yang dikhawatirkan pertama bisa kemasukan jin. Kalau kemasukan jin kan, Allah berkunjung ada kisah tuh. Tapi ujung-ujungnya bisa kada taguring kan. Nah akibat kada taguring, nih kada kakaruan panderan kan. Nah, mamau panderan nih kan. Kasihan keluarga, tetangga, orang belajar tasawuf sasat aja. Karena jalan mana diambil. Kita nih ambil jalan hakikat ma'rifat, hakikatul ma'rifat. Ini jalan yang tujuan kita ambil hakikatul ma'rifat. Nah, ini diambil hakikat Nur Muhammad. Nah, silakan kalau anda nambah lagi berzikir kah, memandang perbuatannya kan ya, kalau memandang sifatnya itu kan puru aja, kalau puru cabang aja. Nah, jadi hakikatul ma'rifah, ampun jalan hakikat ini, jalan Muhammad ini jalan hakikat ma'rifat. Kada juga, kada na musyahadatul apa, kada musyahadatul asma, kada musyahadatul sifat, kada musyahadatul zat, kada jika. Ya sudah sempurna di Nur Muhammad ini tadi. Apanya, asmanya, sifatnya, zikir. Dan gurija orang pandang Muhammad lebih abad daripada zikir. Selawat nak kada bukti, simpunnya di sini. Ini yang dikatakan si Seman. Iljanul khawah bil wahdah. Lazimilah ketika kita menyepi dengan martabat. Menyepi ini beraneh, kada menyepikan dunia. Yang ini dikatakan, jadi ma'rifat ini hubungan diri kan, ini kedadaran Nabi. Ini banyak diantaranya jalan ma'rifat nih, matinya mati konyol, bisa kemasukan jin. Karena sudah jelas dikatakan wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min ahwali muftahimi. Nah, bagi kita cara mengamalkannya disebutkan wabid datarko. Ini nama cara mengamalkan wabid datarko. Ila anil talmanjila. Nah, ini kayaknya di burdah jismi'ah wabidda di malam hari. Barangnya 20 menit ya, 10 menit ya, setengah jam kah tarko. Ini tarakkan ya taraki. Kalau orang kita belajar tuh taraki ya, naik kemana naik. Nur ini ngaran Tuhan, nur ini di kehadrat diri Tuhan. Naik kehadrat diri Nabi, ini kehadratullah, kehadrat Nabi. Jadi Nur Muhammad ini orang di hadrat Tuhan, di hadrat Nabi ngarannya. Tarakor, naik ke situ. Keyakinannya perasaan aja. Ke alam kosmik, ke alam hakikat. Kosmik kada tahu. Naik ke hadrat diri Tuhan, ke hadrat diri Nabi, kada ada kita di sini. Tarko ngarannya ila anita manjilatan, sampai engkau temukan kedudukan rasanya lawan diri Tuhan, diri Nabi aja. Ini nang kasful asrar, kasful asar ngarannya. Ini jalan kasful asar. Ya, ini supaya terbuka astar. Segala dinding-dinding astar ini situn dinding astar dinding-dinding ujar keseman wasbilis sitra anak. Nah ujar keseman ala jami.
Ini istilah bahasa beliau dalam najatnya wasbili sitra. Hai Tuhan, bukakan dinding anak dari kami ala jami semua sebagai yang dinding lagi. Kalau kita jalan marifat syahadatul apa asma sifat kebanyakan, tapi kalau kita jalan hakikat panang istirahat dan Muhammad ingin melepaskan dari segala dinding. Dengan itu kita kena buka hijab waktu sakarat kena. Selamat kita dari haru-hara sekaratul maut. Nah kira-kira sampai sini lah. Mudah-mudahan ya karena berikan saya secara terus secara Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna wa lamtana wa alimna ma yanfa'u. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna bi'ilmi wa akrimna bi'ilmi wa sayyidina bitaqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah. Wa abwabal ni'mati wa barakati wa bisihati wa abwabal salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam.